Sebelum ku mulai, coba aku mau dari kalian semua matikan dulu HP kalian. Gak ada yang dihidupin. Karena aku nggak mau nanti pada nggak nyimak apa yang ku obrolin. Jadi selamat malam untuk semua ya. Malam. Malam. Oke. Kalian semua sengaja aku kumpulin. Karena di sini aku mau ngebahas sesuatu yang bersangkutan dengan kemajuan dalam bisnis klub kita. Yang dimana sebenarnya aku mau semua anggota hadir, termasuk sekretari. Tapi yang kulihat di sini yang bisa hadir hanya beberapa. Tapi nggak masalah. Yang penting sekretari ada. Dan aku mau untuk sekretari disimak karena kedepannya tanggung jawab ini bakal dipegang oleh lo selain dari gua. Baik. Jadi sini aku mau ngasih tahu ke kalian semua dan aku bakal ngebahas juga. Seperti yang kita tahu bahwasanya klub kita ini atau bar kita ini juga kita memulai sebuah bisnis baru dalam jenis minum-minuman, di mana biasanya bar kita hanya kita gunakan untuk pribadi. Dan mulai saat ini kita bakal mulai dan mencoba untuk mengedarkan dan menjual barang yang kita buat sendiri, minuman yang kita buat sendiri. Dengan kata lain, minuman yang kita kelola, minuman yang kita olah, bakal kita mulai dari malam ini untuk kita edarkan kepada warga-warga di luar sana. Untuk minumannya itu ada dua jenis minuman. Yang salah satunya yang ku tahu adalah tequila. Karena resep dari tequila itu kita temukan bersama. Untuk jenis satunya itu ditemukan oleh presiden kita. Yang dimana aku nggak tahu dia dapat dari mana resepnya. Yang penting poinnya itu di sini kita harus memikirkan dan kita harus merencanakan bagaimana untuk kita mengedarkan minuman ini. Yang dimana sebenarnya aku udah ada cara untuk bisnis ini, cara pengedar atau cara mengedarkan barang ini. Yang dimana aku udah sempat ngebahas ini ke presiden dan juga sekretari. Dan untuk saat ini aku bakal bahas juga ini ke kalian semua. Karena otomatis bisnis ini bakalan berdampak ke semua anggota klub Montodorista. Jadi siapapun yang stay di bar, di CH, yang mendapat pesanan secara langsung ke sini untuk membeli minuman-minuman yang kita kelola, itu otomatis orang yang ada saat itulah bakalan menangani konsumen kita. Jadi sesuai rencana yang udah kubahas dengan presiden, kita bakalan menjual minum-minuman kita ini itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu cara dimana kita menjual barang kita ini itu dengan kita sendiri yang turun. Tapi penjualan yang dijual oleh kita secara langsung itu hanya kita lakukan kepada pilar-pilar di dalam company. Seperti Verza contohnya. Jadi terkhusus untuk pilar atau Verza dan juga kartel di company kita, itu kita langsung yang menawarkan untuk mereka mencoba atau membeli barang yang kita punya. Itu opsi pertama. Dan untuk opsi kedua,
Gua dan presiden sepakat, dan juga sekretaris sepakat, bahwa cara kita untuk mengedarkan dalam opsi kedua ini itu melalui perantara, entah itu dari civilian atau entah itu dari gangster. Dimana gua mau presiden itu lebih dominan ke gangster, karena mereka yang lebih sering di jalanan dan tahu siapa aja pecandu mulai dari minuman dan obat-obatan. Mungkin kalian nanya, gimana caranya? Jadi sistem kerja itu simpel lagi nih. Kita bakal undang gangster-gangster yang ada dalam company kita, hanya dalam company kita. Tidak keseluruhan gangster yang ada di kota, tapi hanya di company. Kenapa? Karena kita percaya bahwa gangster yang berada dalam company itu lebih bisa dipercaya daripada gangster yang lontang-lantung di luar sana. Apalagi menyangkut dalam bisnis. Jadi cara kerjanya, kita bakal berikan mereka, si pengedar ini, entah itu gangster atau civilian nanti kita dapat, dan kita bakal kasih mereka pasokan atau supply. Mereka kita supply dengan minuman itu. 1 paket, 2 paket, atau berapa lah. Yang dimana nanti ketika kita udah mensuplai mereka, mereka tidak harus membayar secara langsung. Seperti barang-barang kita yang lain, yang dimana ketika mereka pengen atau mau membeli, mereka harus langsung bayar. Tapi untuk minuman ini kita lakukan dengan cara yang berbeda. Yang dimana yang pertama itu kita bakal undang dulu mereka, entah secara satu persatu atau langsung bersamaan. Kita bakal undang dan kita bakal bicarakan ke mereka dan kita tawarkan tentang minuman kita ini. Dan ketika mereka menunjukkan ketertarikan, kita bakal iming-imingkan mereka dengan mensuplai mereka di awal tanpa harus membayar. Dimana nanti ketika minuman itu mereka udah jual dan habis, sold out, kita meminta untuk mereka menyetor untuk barang-barang itu. Dan sistemnya kita bakal tawarkan ke mereka untuk ketika mereka udah berhasil menjual dalam jumlah berapapun, 1 paket atau 2 paket, intinya dalam 1 paket kita bakal mengambil mulai dari modal yang kita berikan ke mereka. Misalnya minuman yang kita berikan itu bermodalkan 50.000 misalnya, kita ambil di 50.000 dulu. Dan tentu dalam penjualan mereka juga harus pandai menaruh harga untuk mendapat keuntungan. Nah, kita bakal minta mereka dari keuntungan penjualan mereka, karena mereka harus pandai menaruh harga. Misalnya keuntungan yang mereka dapat dari penjualan 1 paket itu total jumlah keuntungan 100%, kita ambil di 60%, mereka 40% ya. Misalnya mereka dapat keuntungan di 10.000, kita bakal ambil dari angka 60.000 sampai 6.000 sampai 8.000. Tergantung siapa gangster. Jadi kalau kita ibaratkan dalam 100%, kita bakal ambil di 60% sampai 80% keuntungan. Sisanya mereka. Dan ketika mereka udah menyetor keuntungan dan juga modal yang kita berikan, di next ya ketika mereka ingin mengambil dan langsung membayar, kita hanya bakal mengambil keuntungan ke depannya. Karena kita tidak lagi mensuplai secara cuma-cuma di muka. Kita hanya mensuplai barang dan mereka membeli. Jadi untuk di awal kita bakal suplai secara cuma-cuma untuk mereka mencoba menjual, untuk mencari ketertarikan pelanggan.
Dan kalau cocok, otomatis mereka bakal datang dan memesan lagi untuk menjual kepada pecandu. Gue boleh ada saran nggak nih dari gue nih? Boleh. Kenapa kita nggak ngejual ke luar company aja nih bos? Soalnya kan ada beberapa yang emang kita percaya tuh gangster yang dari kemarin tuh emang bisnis sama kita tuh lancar terus kayak gitu bos. Entah itu dari segi resort ataupun bibit kanabis. Oke. Gue ada saran sih. Mungkin ada salah satu gangster yang gue percayain sampai sekarang. Kenapa nggak diedarin ke mereka aja kayak gitu? Ya, kita bakal coba survei ke mereka dulu gimana. Dan kita balik ke poin yang kubahas tadi, kita mencari ketertarikan dulu dari pelanggan. Oke. Percuma kalau kita tawarin mereka nggak tertarik, bener kan? Bener. Nah, jadi kita coba dulu di dalam company. Apakah minum-minuman ini sama ketertarikan dan dengan penjualan kanabis dan juga baju hangat apapun obat-obatan itulah. Kalau sama, meskipun kesamaannya hanya 40%, baru kita beranjak untuk menggapai di luar dari company. Paham. Tentunya juga di balik itu semua bakalan ada perbedaan harga. Dari kita menjual di dalam company dan di luar company itu ada perbedaan harga. Apalagi ke pilar ya. Untuk penjualan ke pilar tentu kita mengadakan yang namanya diskon harga. Semisal kita satu paket yaitu menjual di 50.000, kita diskon ke mereka jadi 35. Gak usah ditanya apa penyebabnya. Karena kita semua tahu, tanpa pilar kita bukan apa-apa. Tapi kalau nggak ada pilar, belum tentu kita bisa hancur. Jadi yang ku mau dan ku kumpulin kalian malam kali ini, tak dari presiden, high member dan juga member atau prospek sekalipun, mulailah untuk mencari pelanggan kalian masing-masing. Karena kalau kalian menjual, kalian juga bakal dapat keuntungan tentunya. Karena apapun bisnis yang kita kelola di sini, tentunya bukan hanya untuk kepribadian klub aja, enggak. Untuk bersama tentunya. Tapi untuk minuman ini, siapapun yang menjual, silahkan ambil keuntungannya. Tapi tentu dibatasin. Itu untuk penjualan secara pribadi atau ke per orang aja ya. Beda kalau perjualannya ke kelompok gitu. Contohnya kita bakal pakai sistem yang aku bilang tadi, potongan persenan. Jadi aku mau mulai besok, terserah presiden mau gimana ngatur. Intinya semua ikut serahkan ke presiden untuk mencari atau mendatangi orang-orang yang disebutkan oleh presiden tadi yang dia percaya, dan kupersilahkan untuk ditawarkan. Atau mungkin kita bakal bagi dua kelompok. Satunya menawarkan kepada orang-orang yang mereka percaya, dan satunya juga sama. Jadi lebih mempersingkat waktu. Mungkin Karena waktu kita bukan hanya di bisnis ini aja. Apa? mungkin kayak gini bos. Mungkin khusus di dalam company nih ya. Ini kan gangster juga lumayan lah. Ada 4 atau 5, gue lupa. Nanti kita adain rapat aja ya khusus gangster company kita buat bisnis kita ini. Boleh. Kayak yang ku bilang tadi, kalau bisa kita pertemukan aja mereka. Kalau nggak bisa secara langsung, kita per kelompok aja kita datangin. Nanti kita kayak gini, nanti kita telepon tuh gangster satu persatu, nanti kita tentuin hari atau jadwalnya kapan. Nah, di situ nanti titik kumpulnya kayak gitu, mau di mana. Biar enak nanti kan.
kayak gitu. Itu ya itu lebih bagus sih. Kayak gitu lah. Pokoknya kalau bisa kita jangan makan banyak waktu hanya untuk hal itu aja ya. Iya, ngapain Apalagi nanti juga. kalau udah di lapangan, kalau kalian udah ngerasa orang ini tuh nggak tertarik hanya membuang waktu kita aja, udah di skip aja, tinggalin. Ya, Urusan kita bukan mereka aja. betul. Ngapain juga kita Oke, baik. capek-capek kan nyamperin gangster tuh satu persatu, mending kita telepon aja salah satu petinggi dari mereka, kita rapatin, kita jelasin di situ sistem bisnisnya kayak gimana, biar jelas kayak gitu. Mas. Iya, benar. Ya, mungkin tinggal atur waktu aja mau kapan gitu. Iya, betul itu. Intinya itu nanti bebas kalau misalnya presiden nggak bisa untuk menjelaskan, biar gua. Tapi kalau presiden bisa, biar gua ngehandle urusan bisnis kita tentang peredaran AK-47. Karena kemarin kita sempat mengambil banyak sekali laras panjang itu. Dan kita belum merakit, kita hanya diberikan komponen. Oke, Pres. Gue ada pertanyaan, Pres. Apa tuh? Ya, tadi yang seperti yang dibilang sama bos, kita bakal jual minuman. Nah, untuk minuman itu, minuman seperti apa yang bakal kita jual? Terus apa kira-kira efeknya? Oke, mungkin kalau buat minuman ya, kita bakal ngejual jenis minuman tuh ada dua macam di sini, yaitu Tequila sama Jack Daniels. Paham ya sampai situ ya? Mungkin kalau Mbak? buat masing-masing minuman itu emang beda jenis ya, buat kadar alkoholnya aja beda gitu. Ya, mungkin kalau buat harga sama, soalnya kita dapat dari minuman itu juga dari sananya juga emang harganya sama kayak gitu. Ya, dan juga kita juga lagi proses pencarian resep dari minuman yang berjeniskan vodka dan juga red beer. Jadi untuk sementara kita coba edarkan dulu lah resep yang kita punya sekarang dari luar sana. Oke, baik. Oke. Jadi untuk minuman kita ambil cara yang sudah kita bahas tadi, kita kumpulkan mereka semua, kita tawarkan. Kalau mereka berminat, kita supply mereka. Kalau enggak, kita skip. Dan kalau kita sudah selesai dengan bisnis kita dalam segi minuman, kita lanjutkan untuk melakukan bisnis kita yang sebelumnya tertunda. Yaitu kita harus memesan dulu kita. Kita harus ke luar. Kita harus memesan. Kita hanya dapat badan aja ya kemarin ya presiden ya. Badan dari AK-47 ya. Enggak, kalau buat badan sama itu aman sih. Mungkin dari badannya aja yang kurang. Kita kemarin cuma pesen 3 doang. Oke, kita cuma dapat 3 badan dari ini ya, dari supplier kita ya. Mungkin kalau buat clip atau ammo itu udah lumayan banyak. Kita tinggal nunggu duit merah lagi nih, uang merah kita, red money. Kita masih kurang tuh. Kita nunggu di situ. Kalau emang nanti udah kekumpul banyak, kita langsung beli. Oke. Oke, AK-47 aman. Kita berarti tinggal mencari sampel dari shotgun aja beserta klip ya. Betul, sama ini lagi sih satu lagi nih. Mungkin kalau buat Desert Eagle ya, badannya sisa dikit nih, sisa tipis malah. Jadi kita mau beli lagi. Mungkin kalau buat laras panjang, berhubung badannya udah ada 3 kan, jarang dipakai juga. Kita utamain dulu di Desert Eagle dulu nih. Kalau emang udah banyak, kita stok lagi buat laras dan lainnya. Oke, kalau sudah selesai dengan laras panjang kita ke Deagle dulu. Habis ke Deagle baru kita ke shotgun, mau itu pump shotgun atau SOS. Karena shotgun ini cukup jauh, kita harus memesannya. Kita harus memesannya di tanah kelahiran kita sendiri. Kita harus ke Meksiko dulu, baru kita pesan, kita order. Gak tahu itu presiden atau gua yang bakal pergi. Nanti kita harus pesan dulu. Kalau Deagle kita bisa minta ke pilar kita. Karena pilar kita juga udah banyak stok katanya. Mungkin kalau buat Deagle ya kan sisa dikit nih. Nanti kita beli aja dulu buat badannya. Kayak gitu.
Oke, nanti silahkan aja untuk presiden nanti ke Pilar tuh. Coba tanya kan lagi badan dari AK-47 ya. Udah aman nanti. Nah, kalau memang mereka belum ada stok, coba hubungin rekan kita yang ada di Rusia sana. Aman saja. Tinggal atur aja nanti. Oke. Berarti Gimana? untuk persenjataan sementara kita aman ya untuk mengatur jadwal ya. Minuman juga udah kuanggap clear. Karena kita tunggu tanggal main aja untuk minuman. Untuk persenjataan juga kita udah biasa melakukan hal ini. Jadi ya aku yakin gak ada blunder lah kalau soal persenjataan. Untuk minuman mungkin kemungkinan blundernya ada. Tapi kalau bisa jangan sampai melakukan kesalahan dalam pengedaran. Oke, betul. Baik. Karena kita juga sekarang kan emang butuh buat penghandle bisnis nih, khususnya buat tracer nih bos nih, biar bisa lancar aja bisnisnya kayak gitu. Kalau udah ada yang megang. Oke. Nah, ini belum ada. Sebelum itu, Gimana? gue pengen bertanya lagi nih, Presbot. Kira-kira kan itu dari senjata sama minuman kan udah jelas. Nah, kalau soal res kayak apa sih namanya, stok buat baju itu gimana? Nah, itu ku jawab. Untuk peristokan baju hangat dan juga sedikit daun-daunan lintingan itu, aku kemarin kita kemarin sempat pesan. Kita udah sempat pesan berapa ya kemarin ya? Berapa presiden? Sekitaran 3 paket tuh. Berarti kalau buat daun-daunan tuh ada di 30 buat marjon. Dan kalau buat baju hangat ada sekitaran 20 lebih, kalau nggak 30. Kalau buat baju hangat sama marjon aman sih kita. Tinggal penjataan doang nih. Nah, terus juga aku mau ngasih informasi nih, kebetulan baru ingat gara-gara pertanyaan dari Roman tadi. Jadi kemarin mungkin ada beberapa dari kalian yang ngeliat aku meminta nomor dari salah satu petinggi mereka yang memberikan kita suplai baju hangat dan juga marijuana. Kemarin aku bertemu dengan dia dan aku membahas sedikit tentang bisnis tentunya. Dan dimana kemungkinan mulai ke depannya, mau apapun nanti yang bakal terjadi yang berdampak di dalam company atau di luar, kemungkinan besar untuk supplier kita dalam hal baju hangat dan juga dedaunan itu masih bisa kita dapatkan dari mereka tanpa halangan tentunya. Dan juga aku udah mendealkan sesuatu sama mereka, yang dimana dalam kesepakatan itu semisalnya kita melakukan sesuatu yang dimana nanti bakal ku kasih tahu ke presiden secara empat mata. Intinya di kesepakatan itu kita bisa melakukannya, kita mendapat potongan harga yang cukup menarik untuk pembeliannya, dan bahkan kita bisa mendapatkan bonus jikalau memang apa yang kita lakukan itu berdampak kayak itu sangat-sangat perfect lah. Terus juga aku juga lagi mencari informasi tentang beberapa kelompok, karena aku dengar dari orang-orang dan juga tadi presiden sempat bilang ada beberapa anak-anak motor baru yang bermunculan di kota. Jadi aku coba cari tahu mereka, karena kabarnya mereka udah mulai bermunculan dan itu cukup gimana ya, bukan cukup mengancam bisnis kita, tapi cukup mengancam tentang keberadaan mereka itu di mana. Karena kita nggak tahu, sebisalah mereka tanpa kita sadari mereka berada di daerah kekuasaan kita, red country, berbisnis, tentunya bukan bersama kita. Takutnya hal itu bakal mengancam ke kita yang ada di sini. Karena itu pernah terjadi sekali, seingatku.
Waktu salah satu MC yang berdiam di Palomino berbisnis dan belum sempat berkomunikasi dengan kita, yang dimana dengan secara tidak langsung kita itu yang menjaga Red Country. Jadi polisi waktu itu mendekap gua secara langsung, menanyakan dari mana semua bisnis yang kita jalankan itu kita dapatkan dan kita kelola bersama siapa aja. Waktu itu yang lihat secara langsung itu ada Jonathan sama bos terdahulu kita. Dan di situ gue udah di borgol posisinya. Jadi gue nggak mau hal itu terjadi lagi, karena gue nggak mau kalau misalnya ke depannya semua itu bakal berdampak ke kita semua. Jadi kita himbau untuk mereka-mereka, misalnya mereka berada di Red Country, kita berhimbau mereka untuk tidak berbisnis di dalam Red Country. Betul. Ya mungkin kita tunggu aja itikat baik dari MC yang akan menempati wilayah Red Country kayak gitu. Ya, kita tunggu aja itikat baik dari mereka. Tempo 3 hari lah ya. Kalau mereka nggak ada itikat, coba pokoknya selama 3 hari sampai mereka belum datang juga ke sini, cari tahu lah. Siapa tahu kalian dapat informasi di mana salah satu dari mereka itu. Coba cari tahu. Misal mereka tidak ada itikat dan kita menemukan bahwa salah satu dari kelompok-kelompok mereka yang bermunculan itu berada di Red Country, kita sendiri yang bakal datang. Oke. Oke, baik bos. Oke, mungkin dari semua poin-poin itu ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, dimulai dari poin pertama tadi ada bisnis minuman, terus yang kedua bisnis persenjataan, ketiga itu tentang yang namanya kemajuan klub kita dan juga Red Country. Ada yang mau ditanyakan? Kalau dari gue cukup sih, udah cukup jelas. Dari gue juga cukup jelas bos. Cukup bos. Oke. Gua anggap semuanya udah cukup paham ya. Jadi mungkin untuk pembahasan pada malam kali ini cukup sampai di sini aja, dan juga aku dalam pengaruh alkohol jadi sorry ya, pembicaraan pada malam kali ini tuh tidak terlalu bermutu. Jadi mungkin untuk malam kali ini cukup. Kalian tunggu aja informasi dan juga aba-aba dari gua atau presiden. Silakan bubar. Oke, baik bos. Baik bos.